disciples transforming lives. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang yang sudah meninggalkan Anda. Jangan khawatir dengan orang-orang yang ada di belakang Anda. Kenapa? Karena ada future people, ada orang-orang di masa depan Anda yang akan Tuhan kirimkan untuk menolong Anda. Kalau Anda mengizinkan Tuhan itu berperkara dalam kehidupan Anda akan bisa melihat sebuah pengalaman yang buruk diubah menjadi pengalaman yang sangat indah. Shalom, sekali lagi ketemu dengan Anda di penghujung tahun 2020. Nggak kerasa ya saudara ya, kadang satu hari itu rasanya lama gitu, tapi satu tahun rasanya cepet banget. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 dan hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah pesan Tuhan, saya percaya itu untuk Anda. Jadi siapkan hati Anda, akan ada banyak pesan-pesan Tuhan yang akan menyiapkan Anda untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Siapkah Anda masuk ke dalam tahun yang baru? Ya. 4 hari lagi tahun ini akan berakhir. Ada banyak hal yang Tuhan mau Anda siap, Anda ready untuk tahun depan. Karena saya percaya di tahun depan Tuhan sudah ada di sana. Dan Tuhan menyediakan banyak hal-hal untuk Anda nikmati bersama dengan Tuhan. Saudara, sebuah peristiwa yang kita mau baca sama-sama. Saya sendiri sangat diberkati sebagai seorang pengkhotbah. Saya bersyukur. Kenapa? Karena sebelum firman Allah ini saya sampaikan, pertama-tama firman Allah ini mengerjakan hati saya, mengerjakan hidup saya, dan itu adalah sesuatu yang buat saya sendiri adalah sebuah privilege saudara ya. Firman Tuhan itu luar biasa, dan apa yang hari ini kita belajar adalah sesuatu yang sebuah cerita yang menurut saya itu sangat epic ya kan. Epic banget seperti hidup kita di tahun 2020 ini ya. Banyak dari antara Anda dan juga saya, hidup kita epic sepanjang tahun ini. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Saudara, ini sebuah kisah yang menarik dan luar biasa. Kita mulai baca mulai ayat yang pertama, judulnya Paulus berlayar ke Roma. Ada banyak pesan Tuhan, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari satu perikop dan cerita ini. Ayat yang pertama, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat pertama ini menjelaskan bahwa Paulus pergi ke Italia, yaitu tujuannya di Roma, ibu kota Italia, saudara, bukan sebagai orang yang hendak berlibur. Juga bukan sebagai seorang misionaris yang diutus, tapi sebagai seorang tahanan, saudara ya, bersama dengan orang-orang tahanan yang lainnya. Ya, ayat yang kedua, kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya, jadi setelah mereka bertolak dari Adramitium, mereka sampai ke tempat atau ke pelabuhan yang ada di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkan mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Jadi sahabat-sahabat Paulus ini melengkapi, mungkin bawain baju, makanan, ya baju hangat, keperluan untuk sepanjang perjalanan karena ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini adalah awal perjalanan yang semuanya baik-baik saja. Paulus masih ketemu dengan sahabat-sahabatnya gitu ya. Seperti awal tahun kita di tahun 2020, everything fine. Kita masih bisa ketemu, kita masih bisa bertegur sapa. Mulai ayat yang keempat, saudara perhatikan. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari Sidon menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Jadi ceritanya ini pindah kapal, butuh kapal yang lebih besar karena ini perjalanan akan semakin jauh. Tapi ayat keempat dikatakan perjalanan ini sudah mulai agak berat. Karena apa? Karena ada angin sakal. Angin yang membuat mereka begitu sulit untuk berlayar. Tapi mereka masih sampai ke pelabuhan berikutnya di Mira. Ya, ayat ketujuh, setelah beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju.
Ya, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, saudara perhatikan setiap kata-kata di situ, beberapa hari berlayar tidak maju dengan susah payah. Dan kemudian angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Saudara, ayat ke-8 sesudah itu dengan susah payah. Saudara, ini diulang-ulang, ada beberapa kali dikatakan dengan susah payah melewati tanjung itu. Sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah di dekat kota Lasea. Saudara, kalau saudara lihat di peta, ada perjalanan dari pantai ke pantai, saudara ya, mulai ada angin sakal dan kemudian mereka sampai ke sebuah tempat pindah kapal. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya bukan cuma agak berat, kali ini sudah lebih berat, saudara ya. Dengan susah payah, kalau tadinya sehari dari Adramitium sampai ke Sidon sudah sampai. Kalau ini berhari-hari mereka susah payah tapi hampir tidak maju dikatakan. Berapa banyak dari antara Anda dan saya yang sepanjang tahun ini Anda mengalami hal seperti ini. Ada bulan-bulan tertentu Anda berusaha maju secara hidup, secara bisnis, secara hubungan Anda merasa susah payah, tapi tidak maju. Kita lanjut ayat yang ke-9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Ya, waktu banyak yang hilang. Kenapa? Karena nggak kemana-mana. Berusaha berlayar tapi nggak maju. Banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Saudara, Paulus itu bukan tanpa dasar dia memberikan nasihat ini. Paulus itu sudah berkali-kali naik kapal di dalam perjalanannya sebagai misionaris. Jadi dia bisa lihat cuaca, makanya dia bisa memberikan nasihat. Saudara, ayat yang ke-11, tetapi perwira itu lebih percaya, katakan lebih percaya. Saudara, ini menentukan hidup kita, siapa yang Anda lebih percaya. Nah, di dalam cerita ini perwira si Julius ini yang dipercayakan tahanan ini lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Disinilah letak mulainya konflik di dalam sebuah cerita gitu ya. Mulainya sebuah masalah terjadi. Perwira itu lebih percaya kepada nakoda, kepada jurumudi daripada perkataan Paulus. Ya memang ya saudara, jurumudi juga sudah banyak berlayar, nakoda juga banyak berlayar. Nah, dua orang yang berbeda dengan nasihat yang berbeda. Si perwira inilah yang memutuskan, tapi dia memutuskan karena dia lebih percaya kepada nakoda. Ayat yang ke-12, ketika pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin kan, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju, berarti ini ngomong tentang pendapat orang banyak, tulis saudara, untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix. Dari Lasea ke Phoenix ini dekat sekali saudara untuk tinggal di situ selama musim dingin. Jadi mereka mau mampir ke kota terdekat. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, kayaknya everything will be fine. Semuanya kan baik-baik saja, anginnya itu cuma sepoi-sepoi. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Berapa banyak dari antara Anda dan saya yang di awal tahun Anda menyangka bahwa maksud Anda itu sudah tentu akan tercapai. Kenapa? Karena itu sesuatu yang di dalam jangkauan. Anda punya rencana, Anda punya planning, Anda punya target, itu sesuatu yang sangat dekat di dalam jangkauan Anda. Makanya mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudara, ini dimulai dari Paulus yang mau dibawa ke Roma melewati tempat-tempat gitu ya. Tapi di satu titik butuh keputusan yang penting, tapi si Julius perwira ini memutuskan sesuatu yang lain yang berbeda dari perkataan Paulus. Nah, ayat 14,
Tetapi tidak berapa lama kemudian, jadi baru mereka berlayar, ya, turunlah dari arah pulau itu angin badai, ini yang disebut angin timur. Saudara, angin timur ini seperti angin taufan, angin timur laut ya saudara, disebut angin timur laut. Saya lihat, saya cari tahu, saudara, ini angin yang membawa gelombang yang cukup tinggi gelombangnya bisa sampai 2,5 sampai 3 meter. Kalau di pelayaran tinggi 2 meter itu sudah bahaya. Saudara, ini 2,5 sampai 3 meter, beberapa kali lipat dibanding tinggi manusia. Saudara, dan ini sangat bahaya. Ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja. Di dalam satu titik mereka menyerah. Bagaimana dengan Anda di dalam kehidupan ini di tahun 2020? Dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Saudara, pertama saya mau bicara kepada Anda yang kalau Anda refleksi di tahun ini, tahun 2020, apa yang Anda alami? Ada orang-orang yang mengalami seperti apa yang saya bagikan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kebetulan Tuhan taruh dalam hati saya. Mewakili hidup banyak orang. Semuanya baik-baik di awal tahun, tiba-tiba mulai agak berat, tambah ada angin sakal, kemudian berlayar, mendayung dengan susah payah tapi tidak berjalan gitu ya. Kemudian perlu keputusan yang tepat, malah ambil keputusan yang salah karena lebih percaya seseorang yang atau nasihat yang salah, saudara ya. Dan ternyata mengalami yang namanya angin taufan. Akhirnya menyerah dan hanyut. Saudara, orang-orang yang mungkin kau selama tahun ini kau hanyut dibawa kondisi, dibawa perasaan. Anda takut, Anda khawatir, Anda gelisah, gitu ya. Ketakutan Anda sampai membuat pikiran Anda penuh dengan skenario-skenario sehingga Anda tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Anda sampai tidak tahu membedakan mana yang benar-benar kenyataan, mana yang hanya ketakutan di pikiran Anda. Dan bahkan Anda gak punya jangkar atau pegangan lagi. Anda membiarkan hidup Anda terombang-ambing sama seperti kapal ini menyerah dan membiarkan dirinya terombang-ambing. Ya, kita baca di selanjutnya ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau bernama Kauda dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Hidup kita bisa di satu titik kita cuma terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Saudara bisa bayangkan itu kata yang diulang-ulang epik sekali ya saudara ya. Kalau ini difilmkan ini pasti saya bisa membayangkan filmnya pasti luar biasa. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Saya membayangkan apa yang tadinya Paulus itu dikasih oleh orang-orang di Sidon ya. Tapi harus dibuang, harus dilepas, mungkin itu berupa bekal, perlengkapan ya. Kalau dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang kita selama ini simpan, mungkin itu tabungan, mungkin itu sesuatu yang kita selama ini bawa untuk sebagai bekal, tapi harus dibuang. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal, ayat 20 dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, perhatikan saudara, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Jadi gak tahu ini pagi atau malam atau siang. Gak tahu karena gak kelihatan matahari, gak kelihatan bintang. Angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, ini bukan sekedar masalah yang selesai sehari. Ya, situasi yang bukan hanya gak jelas kapan selesainya. Karena mereka bahkan gak tahu waktu lagi. Gak ada cerca harapan pun sampai mereka itu putus pengharapan. Sampai di titik mereka itu sulit percaya bahwa mereka bisa selamat. Saudara, sampai di titik sepertinya aku gak mungkin survive dari semua ini. Kita baca berikutnya ayat 21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan. Sampai mereka itu gak makan, gak nafsu makan.
Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, ya kalau bahasa kita tuh makanya kenapa kemarin gak nurut gitu kan. Supaya kita jangan berlayar di kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Paulus bilang kalau kapan hari nasihatku dituruti gak mungkin kita ngalami ini. Ya saudara, mungkin saudara berpikir, aduh andekan waktu itu aku gak ngambil keputusan seperti ini. Andekan waktu itu aku gak dengerin nasihat dia. Andekan waktu itu aku tidak melakukan ini. Anda mungkin, kalau Anda lihat di tahun ini, Anda mungkin berpikir demikian. Tapi perhatikan ayat 22. Tetapi sekarang, katakan tetapi sekarang. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekarang, juga dalam kesukaran ini, di dalam kondisi seperti ini. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Saudara, pesan akhir tahun ini yang pertama, berdamailah dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan Anda di awal tahun. Saudara mungkin mengalami banyak kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan di tahun ini. Sebelum Anda masuk ke tahun yang baru, Tuhan bilang, berdamailah dulu. Berdamailah dulu dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Mereka berharap, mereka ke Phoenix. Mereka berharap semuanya akan baik-baik saja. Mereka menyangka maksudnya pasti tercapai, tapi siapa yang nyangka? Ternyata harapan gak sesuai dengan kenyataan. Ternyata kenyataan gak sesuai dengan harapan. Ayat yang ke-22b tadi dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang binasa kecuali kapal ini. Menurut Anda ini kabar baik atau kabar buruk? Mereka taruh pengharapan sampai ke tujuan, sampai ke Roma itu dengan kapal itu. Saudara, kalau ada dikasih tahu, ini tidak akan berhasil. Ini kabar baik atau kabar buruk ya saudara ya? Kalau kapal itu hancur, bagaimana kita sampai ke tujuan? Bagaimana kita, hidup kita ini gimana? Bagaimana kita bisa sampai ke Roma tanpa kapal ini? Ya, wah kita sih selamat, tapi gimana ini? Kita nggak akan sampai ke tujuan. Saudara, kalau harapan Anda tetap tempatkan kepada kapal Anda, kepada rencana Anda, begitu kapal Anda kandas, maka iman Anda juga akan kandas. Saudara, kadang tanpa sadar kita ini menaruh iman kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada rencana kita. Sehingga kalau ketika rencana kita gagal, iman kita pun akan gagal. Ketika rencana kita hancur, iman kita juga akan hancur. Kita berpikir kita akan menuju ke sebuah tempat dengan cara kita. Saudara-saudara berpikir mungkin tahun ini aku harusnya menikah dengan ini. Ya, aku harusnya tahun ini aku mencapai ini. Harusnya tahun ini aku masuk universitas ini. Harusnya tahun ini aku tuh bisnis ini. Harusnya tahun ini itu saudara mungkin punya banyak rencana dan Anda menemukan bahwa kapal Anda kandas. Anda selamat, tapi kapal Anda hancur. Saudara, tapi sekarang kita akan tetap ke sana, tapi bukan pakai rencana yang semula. Kenapa? Karena kapalnya sudah hancur. Ya, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kembali. Dan kita juga nggak bisa mengulang waktu, saudara ya. Nah, di sini dikatakan, tetapi sekarang dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Saudara, hati kita itu adalah tanggung jawab kita. Inilah esensi iman. Iman itu memisahkan kondisi hati kita dengan situasi kita. Ya. Kalau saudara baca, Tuhan yang sama juga berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, karena kebenarannya kondisi mungkin di luar kontrol kita, tapi hati kita itu di dalam kontrol kita. Ya, makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, tabahkan hatimu, tetap tabahkan. Kenapa? Karena itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Jadi jangan berdoa, Tuhan kuatkan hatiku. Kalau Tuhan memang itu tanggung jawab Tuhan, Tuhan sudah melakukannya. Tapi karena itu tanggung jawab kita, Tuhan suruh kita, ya. Itu tanggung jawab kita. Seringkali kita berpikir dan kita berdoa, Tuhan hentikan badai. Dan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena Tuhan mau kita belajar menguatkan hati kita dan menguatkan kepercayaan kita di tengah badai. Ya, kita lanjut ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. I love it, saudara. Berdiri di sisiku. Saudara, kalau ingat khotbah saya tanggal 6 Desember, saya bicara tentang Yakub. Yakub juga ada di sebuah tempat yang
Out of nowhere dia harus tidur dielus dengan bantal sebuah batu, dan Tuhan itu datang dalam mimpi dan Tuhan berkata, firman Allah berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya. Inilah Tuhan kita di dalam kesukaranmu. Tuhan itu ada di sisimu. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu memang berjalan di depan kita. Dia mempersiapkan masa depan kita. Tuhan itu juga ada di masa lalu kita untuk menebus masa lalu kita. Tapi bukan cuma itu, Tuhan yang sama itu Tuhan yang ada bersama dengan kita saat ini, ada di sisi kita, di samping kita, bersama di dalam badai kehidupan kita. Ya. Ayat yang ke-24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, pelajaran yang kedua dan pesan untuk akhir tahun ini adalah, saudara, buatlah rencana, tapi letakkan iman Anda bukan kepada rencana Anda, tetapi kepada Tuhan. Ya, rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah gagal. Jangan masuk tahun 2021 ini sendiri atau merasa sendiri. Saudara, masuklah tahun 2021 ini dengan sebuah kesadaran bahwa Allah berdiri di samping Anda. Tuhan ada di sisi Anda. Sadari bahwa Tuhan menyertaimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kalau Anda lihat rencana Anda di belakang gitu ya, Anda flashback ke belakang. Anda refleksi, Anda melihat ke belakang, Anda merasa ada banyak rencana mungkin tidak berjalan sesuai dengan, ada banyak hal tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan ketika Anda melihatnya, Anda mungkin marah, Anda mungkin kecewa. Saudara, mungkin Anda marah dengan si bos gitu ya, kenapa kok aku di PHK. Anda marah mungkin dengan pasangan yang gara-gara WFA ini berantem terus gitu ya. Anda merasa karena kesalahan-kesalahan mereka inilah aku ada di tempat ini. Karena kesalahan orang-orang inilah atau situasi inilah aku ada di dalam kondisi badai seperti ini. Mungkin mereka bisa menyalahkan si Julius Perwira ini. Gara-gara kamu ngambil keputusan yang salah, kita semua ada di sini. Saudara, Anda boleh marah. Tapi kemarahan Anda tidak akan mengubah apapun. Iman Anda yang bisa mengubah situasi Anda. Ya, jadi jangan masuk tahun 2021 ini dengan kekecewaan. Jangan masuk tahun 2021 dengan kemarahan atau dengan kepahitan. Hari ini masih ada beberapa hari ke depan. Tapi putuskan sejak hari ini. Saudara, ampuni siapa yang perlu Anda ampuni. Lepaskan pengampunan. Ampuni diri Anda sendiri kalau mungkin Anda lah yang berbuat kesalahan. Saudara, jangan hidup di dalam penyesalan. Tuhan lebih besar dari kesalahan Anda. Ya, di sini dikatakan, kamu akan tetap ke Roma, Paulus. Tuhan itu sedang berkata kepada Anda dan saya melalui ayat ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Rencanamu bisa gagal, tapi rencana Tuhan dalam hidupmu tidak bisa gagal. Tuhan belum selesai, engkau akan terus maju. Ya, kita baca berikutnya. Ayat yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita nggak akan binasa di tengah jalan. Tuhan belum selesai dengan hidupku. Tuhan juga belum selesai dengan hidup Anda. Ayat yang ke-27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing. Kondisinya belum berubah, mereka masih terombang-ambing. Tapi mereka sudah tahu sebuah kepastian bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai Anda. Ya, dan Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Kita loncat di ayat yang ke-33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Perhatikan ini dalam waktu setelah 14 malam ya saudara, terombang-ambing gak jelas. Katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Nasihat yang sangat rohani tapi juga sangat praktis saudara. Paulus ngomong makan dulu aja. Kamu sudah sekian lama itu menahan diri. Mungkin gak niat makan, mungkin juga mual karena angin yang tidak henti-hentinya mengombang-ambingkan mereka. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.
Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecahkannya lalu mulai makan. Saudara, saya tanya, situasinya sudah berubah belum? Belum. Mereka masih terombang-ambing, mereka masih nggak jelas tujuan ke depan seperti apa. Mereka masih terombang-ambing. Ya, tapi Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Kemudian mereka memecah-mecahkannya lalu mereka mulai makan. Ayat ke-36, maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Jadi hatinya dikuatkan, baru mereka makan. Yang membuat mereka kuat bukanlah roti. Tapi apa saudara? Ucapan syukur. Saudara, pesan Tuhan untuk Anda, mengucap syukurlah di tengah badai. Saudara, ada kekuatan di dalam mengucap syukur. Kondisi Anda mungkin belum berubah. Mereka masih di tengah badai. Tapi Paulus mengajarkan kita tetap bisa bersyukur di tengah badai. Dan itulah yang membuat Paulus dan orang-orang di dalam perahu itu menjadi kuat hatinya. Saudara, mengucap syukurlah apapun kondisi Anda. Memang kita mungkin punya 1001 alasan untuk tidak mengucap syukur. Tapi tidak perlu banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Anda masih hidup, ucaplah syukur untuk kehidupan Anda. Nafas yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan Anda itu membuktikan Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Anda bisa mengucap syukur atas segala hal apapun. Di tempat di sini adalah dia mengucap syukur atas roti yang masih ada. Mereka masih bisa makan. Makanya Paulus mengucap syukur dan hati mereka dikuatkan. Ya, ayat yang ke-37, jumlah kami semua di dalam kapal itu 276 jiwa. Berarti banyak orang ya saudara ya. Ayat 38, setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Saudara, pesan Tuhan juga untuk Anda di akhir tahun ini. Masuklah tahun 2021 tanpa kelebihan bagasi, saudara ya. Jangan overweight. Di sini dikatakan setelah mereka itu makan, mereka membuang muatan gandum. Gandum itu kan berharga sebenarnya, tapi mereka membuang supaya apa? Supaya kapal itu jadi ringan. Jangan masuk tahun 2021 dengan kelebihan bagasi, saudara. Apa itu kelebihan bagasi? Saudara, ada beban-beban yang Anda nggak perlu bawa masuk ke dalam tahun depan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada beban, ada dosa yang begitu merintangi kita, sehingga kita tuh gak bisa berlomba. Hidup kita tuh gak ringan gitu ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan mau kita masuk ke dalam tahun baru dengan hidup yang lebih ringan. Sudah ketika mereka sudah membuang muatan gandum sehingga kapalnya itu jadi lebih ringan, apa yang terjadi? Angin itu bisa langsung membawa mereka ke daratan. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin gara-gara beban yang berat ini ya, angin itu nggak bisa bawa mereka ke daratan? Ini waktunya Anda membuang overweight, beban-beban yang tidak perlu Anda bawa ke dalam tahun yang baru. Apa itu? Apakah itu dosa Anda yang Anda masih simpan? Yang Anda masih sayang, yang mungkin tidak ada orang yang tahu tapi Anda masih simpan dan Anda masih nikmati. Saudara, buang dosa, beban yang merintangi kita, yang membuat kita tuh gak bisa ringan di dalam berlari. Yang membuat kapal itu gak bisa ringan sehingga angin gak bisa membawa mereka ke daratan. Apalagi hal-hal yang tertunda, jangan bawa ke dalam tahun yang baru hal-hal yang Anda itu tunda-tunda. Masih ada beberapa hari ke depan. Ya, selesaikan apa yang Anda tunda selama ini. Selesaikan pekerjaan-pekerjaan apa yang Anda tunda selama ini. Selesaikan saudara ya, jangan bawa ke dalam tahun yang baru. Kesalahan orang lain jangan dibawa terus saudara ya. Buang ke laut ya. Buang ke laut itu bukan orangnya tapi kesalahannya saudara ya. Hubungan yang salah yang Anda coba terus pertahankan. Itu jadi beban, Anda gak bisa lari. Anda seperti ditarik, Anda mau ke kiri, Anda ditarik ke kanan, Anda nggak bisa kemana-mana. Saudara, buang semua kelebihan-kelebihan bagasi. Jangan masuk tahun 2021 dengan hutang.
Saya nggak bilang ini tentang uang, tapi sesuatu yang kita itu berhutang. Seperti apa? Lunasi apa yang Anda bisa lunasi, seperti apa? Permintaan maaf. Kepada siapa Anda hutang minta maaf? Sebelum tahun baru datang, saudara datangi orang itu, minta maaf pada orang itu. Kalau Anda memang merasa Anda berhutang, minta maaf pada seseorang. Ya, kembalikan barang yang Anda pinjam, yang selama ini nggak dikembalikan. Kembalikan saudara ya, selesaikan hal-hal yang tertunda. Buang semua muatan-muatan, beban-beban yang tidak perlu itu. Masuklah ke dalam tahun 2021 dengan ringan, sehingga Tuhan bisa membawa Anda ke daratan, ke tempat di mana Anda bisa berlabuh. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat, katakan tiba dengan selamat. Ya, relief ya, rasanya lega. Setelah angin taufan yang berminggu-minggu tidak jelas. Setelah mereka membuang, setelah mereka mengucap syukur, setelah mereka bertobat, menguatkan hati, mereka tiba dengan selamat di pantai. Barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Saudara, setelah Anda berhasil keluar dari sebuah masalah, pernah nggak Anda berpikir, kenapa ya saya diizinkan keluar dari masalah ini? Apa tujuan berikutnya? Mereka sampai ke Malta. Ya, sebuah pulau yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Sebuah pulau yang mereka tidak pernah berencana untuk mampir. Sebuah pulau yang mereka tidak ada di dalam rutenya. Kalau saya lihat di peta, mereka itu dari Lasea tadi, Pelabuhan Indah mau ke Phoenix. Dekat sekali. Tapi mereka itu bisa sampai ke sebuah pulau yang sangat jauh. Ya, pulau terpencil yang sangat jauh yang di luar rute mereka. Malta ini adalah tempat di mana peristiwa yang di luar rencana. Ya, Malta adalah sebuah musim atau peristiwa yang Anda tidak sangka Anda akan mengalaminya. Paulus dan semua kru di dalam kapal itu tidak pernah menyangka akan sampai di Pulau Malta. Malta adalah seperti PHK yang terjadi tiba-tiba. Ya, Malta adalah seperti hubungan yang Anda tidak pernah bayangkan akan berakhir seperti yang tidak Anda pernah harapkan. Malta adalah kondisi emosional yang Anda tidak pernah sangka Anda akan alami. Anda mungkin pernah mendengar orang depresi, Anda mungkin pernah mendengar orang mengalami ini dan itu. Anda nggak menyangka ternyata Anda pun mengalaminya. Ya, Anda lihat anak orang lain melakukan kesalahan, Anda berpikir enggak lah, anakku akan baik-baik aja. Anda nggak menyangka bahwa ternyata anak Anda jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Hal-hal yang di luar pemikiran, saudara ya. Malta adalah tempat di mana orang yang tadinya bersama Anda meninggalkan Anda. Pernahkah Anda sampai di pulau yang namanya Malta? Ataukah hari ini hidup Anda sedang ada di Pulau Malta? Di sebuah tempat di mana Anda tidak pernah rencanakan Anda ada di sana. Anda berjuang, Anda mendayuh gitu ya, susah payah. Anda tiba-tiba sampai ke sebuah tempat yang tidak pernah Anda rencanakan. Paulus sampai ke Malta. Ngapain orang sepenting Paulus itu bisa sampai ke Malta? Saudara, Paulus ini terselamatkan dari angin badai. Paulus dan teman-temannya harusnya bisa mati di tengah laut karena angin taufan dan semuanya itu, dan angin badai dan kapal mereka yang hancur. Tapi akhirnya mereka selamat sampai ke sebuah tempat yang namanya Malta. Pernahkah Anda berhasil keluar dari sebuah masalah atau kesulitan yang harusnya hampir membuat hidup Anda itu hancur atau bahkan meninggal karena masalah tersebut? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu perceraian? Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu kebangkrutan dan sebagainya? Saudara, pernahkah Anda sampai di tempat di mana Anda putus pengharapan, tapi harapan tidak pernah melepaskan Anda? Mereka putus pengharapan, tapi harapan gak pernah melepaskan mereka. Saya merasa ada banyak dari antara Anda yang hari ini Anda merasa, ya, aku ada di pulau ini. Aku ada di Malta. Di tempat yang aku tidak pernah bayangkan aku bisa terdampar di sini. Tempat yang asing, yang kecil, terpencil,
rasanya seperti terjebak dengan keadaan. Saudara, kita baca ayat yang kedua. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara, tadi sudah selamat, ketemu dengan orang yang baik. Tahukah saudara bahwa di masa depan Anda ada orang-orang yang akan Anda temui. Ya, biasanya ketika kita sampai di tempat yang tidak kita rencanakan, Tuhan itu akan mengirim orang-orang untuk menolong Anda. Ya, yang tidak pernah Anda temui sebelumnya, untuk membawa Anda, untuk menolong Anda, bahkan untuk membawa Anda sampai ke tujuan. Walaupun Anda rasanya terdampar. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang yang sudah meninggalkan Anda. Jangan khawatir dengan orang-orang yang ada di belakang Anda. Kenapa? Karena ada future people, ada orang-orang di masa depan Anda yang akan Tuhan kirimkan untuk menolong Anda. Ya, setelah lepas dari maut, mereka sampai ke sebuah daratan. Mereka kedinginan di sepanjang minggu itu. Akhirnya mereka mendapatkan kembali, merasakan kembali api yang hangat. Ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Ya, ular ini menggigit tangannya. Baru aja selesai dari masalah, saudara pernah nggak selesai dari masalah yang satu Anda baru agak lega, mereka selamat tiba di daratan, ya baru merasakan kehangatan setelah sekian minggu kedinginan, tiba-tiba digigit ular. Ngapain selamat hanya untuk digigit ular, saudara ya? Masalah satu baru mau selesai, sudah ada masalah yang lain. Paulus ini mengalami banyak kesukaran. Baru selamat pun dia dapat kesukaran yang baru. Saudara, perhatikan ketika kita mengalami ini, apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingnya, dikatakan ayat keempat, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain. Gosip ini ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mereka ngomongin apa yang terjadi. Perhatikan orang-orang di sekelilingnya, mereka cenderung mengambil kesimpulan. Ya, mereka mengambil kesimpulan orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya, orang-orang di sekeliling kita ini suka mengambil kesimpulan terhadap hidup kita. Ini orang ngalami sesuatu yang buruk, pasti dia ini karena jauh dari Tuhan. Pasti dia ini habis berbuat dosa. Makanya ada orang yang datang kepada Yesus, Tuhan, orang ini buta karena salahnya siapa? Pasti ada yang bersalah nih, yang harus harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Switch just in a moment. Belum beberapa saat, belum 1 jam. Dari pembunuh jadi dewa. Saudara bisa bayangkan pelajarannya buat kita apa? Hati-hati ya bagi kita yang melihat orang lain. Jangan gampang menghakimi. Jangan gampang ngambil kesimpulan, saudara. Buat kita yang mengalami, jangan hidup atas perkataan orang lain. Orang lain sebentar ngomong A, sebentar ngomong Z, bukan cuma B. A sama Z itu bedanya ekstrim, berlawanan, dari seorang pembunuh jadi dewa. Hanya karena sebuah kejadian. Saudara, jangan hidup karena perkataan orang lain. Anda tidak hidup diatur oleh perkataan orang lain. Anda diatur oleh perkataan Tuhan. Katakan amin. Anda masuk ke dalam tahun 2021. Jangan karena perkataan orang lain. Jangan hidup demi pendapat orang. Atau Anda mungkin diintimidasi iblis. Kamu ini bukan anak Tuhan, makanya kamu gak melindungimu. Saudara, di akhir tahun ini saya mau ajak Anda dan saya juga untuk kembali percaya apa kata Tuhan. Pendapat orang lain bisa berubah-berubah. Tapi apa kata Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Ya, sebelum Anda masuk ke dalam tahun 2021 nanti, jangan terjebak dengan kesimpulan-kesimpulan yang salah dari orang lain tentang Anda. Kembali kepada firman Tuhan, saudara. Ya,
Apa yang terjadi berikutnya di Malta ini? Ayat yang ke-7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Jadi kejadian ular itu terdengar ke gubernur itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke rumahnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Saudara, Paulus digigit ular, dianggap sebagai kutukan, malah berbalik dianggap sebagai dewa dan itu membuka kesempatan untuk dia bertemu dengan kepala daerah di Malta, yaitu gubernur di Malta ini ya. Seringkali banyak kesempatan kita ini terbuka di dalam masa-masa yang sukar. Nah, banyak orang mau kesempatannya tapi nggak mau kesukarannya. Saudara, kadang-kadang di dalam masa kesukaran itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan itu buka. Nah, sebelum kejadian ini terjadi, Paulus tuh mungkin bertanya-tanya dan clueless. Dia cuma tahu bahwa dia itu terdampar. Dia cuma tahu bahwa ya pokoknya ini nggak sesuai dengan harapan aja. Nggak sesuai dengan rencana semula aja. Dia nggak tahu gitu ya, sampai dia ketemu dengan Publius. Kemudian dia tahu papanya sakit. Oh, kenapa? Dia mungkin basa-basi gitu ya, cerita-cerita. Oh, apa sedang yang dialami? Dia cerita, oh papanya sakit. Oh, papanya sakit apa? Gitu ya, ayahnya sakit apa? Boleh nggak saya doakan? Setelah didoakan, sembuh. Dan ayat ke-9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Ini loh kenapa kok Paulus itu ada di Malta. Finally Paulus itu, oh jadi karena ini Tuhan itu kirim aku ke Malta. Ini sebuah aha moment buat Paulus. Aha, ternyata ada tujuan Tuhan melalui semua angin yang besar ini, semua badai ini. Ternyata Tuhan punya rencana. Saudara, indah bukan? Kalau Anda tanya apakah perjalanan itu adalah sebuah kesalahan atau sesuatu yang harus terjadi, saudara, saya nggak bisa jawab. Ya, sebagai manusia saya berkata, ya lebih baik nggak usah pergi. Paulus sudah jelas kok di awal nasihatnya, jangan pergi, ini bakalan mengancam nyawa kita. Ya, Paulus bisa aja ketika dia memberikan nasihat, dia insist, tapi kemudian dia menyerahkannya kepada perwira itu. Kalau Anda tanya apakah ini memang dirancang demikian atau sebuah kesalahan, saudara, saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya tahu pasti, apa yang tadinya bisa menghancurkan kita, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita dan orang lain. Apa yang dulu kita anggap sebagai kesalahan kita, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi kebaikan bagi Anda dan saya. Kalau Anda tanya kepada saya, kalau misalnya mereka ini nggak berangkat, gitu ya, nggak mengambil keputusan yang salah, apakah orang Malta ini akan terselamatkan dan kenal Injil nggak? Saya juga nggak bisa jawab, saudara. Ya, saya nggak tahu, mungkin bisa dengan cara lain, mungkin bisa lewat penginjil lain. Saya juga nggak tahu jawabannya. Ya, kalau yang saya tahu, selama kita libatkan Tuhan, yang saya tahu, selama Tuhan ada dalam kehidupan kita, kesalahan kita pun bisa diubahnya menjadi kebaikan. Kesukaran pun bisa diubahnya menjadi kemenangan. Siapa yang nyangka perjalanan yang salah tadi ya, yang karena keputusan yang salah tadi bisa berbalik menjadi sebuah pengalaman yang indah. Siapa yang nyangka peristiwa yang hampir mematikan di tengah laut bisa menjadi berkat bagi satu pulau. By the way, pulau ini sampai hari ini 90% masih hidup sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, percaya Yesus. Karena peristiwa yang tidak terduga ini. Karena sebuah kapal yang terdampar karena angin badai. Sampai hari ini pulau ini dari generasi ke generasi dimenangkan untuk Tuhan. Kita baca berikutnya ayat yang ke-10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Wow, saudara, apa yang tadinya hilang, apa yang tadinya mereka buang, apa yang tadinya mereka kehilangan, apa yang Anda pikir kehilangan sepanjang tahun 2020 ini.
Tuhan bisa memulihkan dengan cara yang ajaib. Siapa yang nyangka, saudara ya? Mereka itu kapalnya itu sudah hancur. Semua yang tadi teman-teman Paulus dan semua orang itu bawa sebagai bekal, itu sudah habis. Mereka bahkan gak tahu bisa makan apa enggak. Mereka bahkan gak tahu nanti hidup seperti apa. Mereka pikir semua milik mereka itu hilang. Tapi di sini dikatakan mereka disediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, imani ini, apa yang Anda pikir hilang di tahun 2020, Tuhan akan pulihkan di tahun 2021. Katakan amin. Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang luar biasa. Dia bisa memutar balik sebuah peristiwa. Ya, Anda gak perlu tahu mengapa kalau kita ini sibuk pengen tahu kenapa sih, siapa yang salah sih, ngapain aku ada di sini. Saudara, Anda gak perlu tahu semuanya. Anda hanya perlu tinggal dalam sebuah kebenaran bahwa di dalam badai kehidupan pun Tuhan tetap menyertai Anda. Di dalam pulau yang tidak jelas ini pulau apa, Tuhan itu ada bersama Anda, dan bahkan Tuhan merangkai semua peristiwa itu untuk bukan cuma kebaikan Anda, tapi bahkan orang-orang yang mungkin Anda belum pernah kenal, Anda akan jadi berkat buat mereka semua. Anda tidak perlu tahu semuanya, Anda hanya perlu tahu bahwa Tuhan pasti punya tujuan dan bekerja di dalam semua peristiwa. Saya tidak berkata Tuhan yang merancangkan semuanya. Saya nggak bilang Tuhan yang kirim badai, ya. Tapi yang saya tahu pasti Tuhan memakai dan bekerja dalam semua peristiwa untuk mengubahkan apa yang buruk menjadi kebaikan. Ya, pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini, dari cerita ini? Percayakan masa depan Anda di tangan Tuhan. Katakan amin. Percayakan, waktu Paulus ada di tengah laut, dia gak tahu masa depannya kayak apa. Bukan cuma Paulus, 275 orang lainnya juga gak tahu. Tetapi ketika kita percayakan masa depan kita di tangan Tuhan, lihat bagaimana Tuhan itu bisa mengubah semua peristiwa itu. Dan bahkan mengubahkan gak cuma hidup Paulus, tapi hidup satu orang, satu pulau. Gak cuma satu kapal, tapi satu kapal plus satu pulau. Saudara ya, saudara, ada banyak hal yang kalau kita lihat ke belakang sepanjang tahun ini, saya pribadi, tahun ini bukanlah tahun yang mudah buat saya. Ada banyak hal yang saya nggak suka. Kalau saya boleh kembali mengulang awal tahun, saya mungkin akan menghidupinya dengan cara yang berbeda. Ya, tahun ini ada banyak hal yang mungkin mirip dengan cerita yang saya bagikan. Diterpa badai, ada hal-hal yang hancur yang nggak bisa kembali, gitu ya. Tapi ya itu semua sudah terjadi. Ada sesuatu yang saya perlu belajar, tapi saya juga melihat ada hasil akhir yang berbeda. Apa yang Tuhan izinkan saya alami itu bisa jadi berkat, melahirkan banyak khotbah-khotbah yang memberkati orang lain. Kalau kita selalu bertanya mengapa, ingin tahu alasan dan sebagainya, kita nggak akan kemana-mana, saudara. Anda nggak akan dapatkan jawabannya karena nggak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Anda perlu cukup puas dengan jawaban bahwa Anda dan saya diizinkan mengalami semua yang kita alami di tahun ini sebagai undangan dan kesempatan untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Untuk dipakai Tuhan. Ya, saya nggak tahu mengapa, tapi saya tahu hasil akhirnya. Kita buka satu ayat lagi di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Ini Paulus ketika dia sudah sampai di Roma, ya, dia menulis surat untuk orang Filipi, dan salah satu ayat berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Memang Paulus tidak menuliskan secara detail apa yang terjadi itu apa. Tapi saya percaya salah satunya adalah kejadian ini. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupannya justru itu kan sebaliknya. Justru menyebabkan kemajuan Injil. Ini adalah hasil akhir dari semua peristiwa buruk itu. Paulus sedang berkata bahwa aku bukanlah korban dari semua peristiwa buruk itu. Sebaliknya, semuanya itu adalah senjata untuk Injil diberitakan. Bagaimana dengan hidup Anda? Paulus berpikir dia sedang terdampar, tapi kebenarannya Paulus sedang dipakai Tuhan menjadi berkat. Anda mungkin merasa Anda sedang terjebak.
Anda terhempas. Tapi sebenarnya Anda sedang dilatih Tuhan. Anda sedang dikembangkan. Anda sedang dibuat semakin kuat dan semakin besar. Dan bukan kapal yang membawa Paulus ke Malta, tapi Tuhan. Can you see it? Dapatkah Anda bisa melihatnya? Bahwa bukan kapal yang membawa Paulus itu sampai ke Malta, tapi Tuhan. Ya, Tuhan itu berdaulat atas angin badai dalam kehidupan kita. Angin itu bisa kemana aja. Angin itu bisa tertiup kemana aja. Tapi Tuhan berdaulat atas angin badai yang dialami Paulus sehingga angin itu membawa Paulus sampai ke Malta. Di balik semuanya ini, lihatlah gambaran Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Anda. Paulus gak tahu, tapi Tuhan itu memegang kendali dalam alam semesta. Tuhan tahu Paulus terombang-ambing. Memang di luar rute, tapi Tuhan pegang kendali terhadap angin taufan yang dia alami. Tuhan membawa mereka ke Pulau Malta. Jadi bukan situasi, bukan angin, bukan kapal, bukan juga perwira tadi, tapi Tuhan yang mengizinkan itu dan membawa mereka semua menjadi berkat satu pulau. Dan Tuhan memulihkan semua kehilangan itu dan mereka bisa berlayar kembali. Saudara, mari saya undang kita semua masuk lebih lagi. Saudara, refleksi tahun ini. Bukan pandemi, bukan orang lain, bukan situasi, bukan bos Anda, bukan pasangan Anda yang membuat Anda ada di titik ini. Saudara, kalau Tuhan ada dalam kehidupan Anda, kalau Anda mengizinkan Tuhan itu berperkara dalam kehidupan Anda akan bisa melihat sebuah pengalaman yang buruk diubah menjadi pengalaman yang sangat indah. Apa yang Anda pikir hilang, Tuhan bisa pulihkan. Hari ini dalam hadirat Tuhan, mari saya ajak Anda merefleksi hidup ini. Khotbah hari ini menceritakan tentang siapa Tuhan dan apa janjinya di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, supaya Anda juga punya pengharapan. Kalau Anda masih di titik tadi, Anda ada di dalam laut, di tengah laut terombang-ambing. Memang Tuhan katakan, tetapi sekarang di dalam kesukaran ini, Tuhan mau berkata, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ya, sampai Anda dan saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk tahun ini. Tuhan, terima kasih untuk tahun 2020 ini. Tuhan, terima kasih untuk semua kejadian yang baik, untuk kejadian yang buruk. Terima kasih untuk semua berkat. Terima kasih juga untuk semua kesukaran, kesulitan, peristiwa yang mengecewakan, yang menyakitkan. Tapi selama aku tidak kehilangan Tuhan, aku tahu hidupku ada di tangan yang benar. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.